Momen menegangkan Indonesia kalahkan Vietnam. Timnas Indonesia jaga asa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Usai kalah dari Indonesia, pelatih Vietnam ungkapkan akui kekuatan Indonesia lebih baik. Kubo tegaskan ingin tampil habis-habisan hadapi Indonesia. Tak kunjung dimainkan, Ramadan Sananta unggah perasaannya lewat story Instagram pribadinya. Terbaru, tim baru Arhan agendakan training ke Indonesia. Simak info selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. 3 poin didapat skuad Garuda dari hasil kerja keras. Vietnam vs Indonesia tersaji pada matchday kedua grup D, di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Skuad Garuda menang 1-0 lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik putih di babak pertama. Hasil ini didapat oleh Indonesia dengan cara yang tidak mudah. Vietnam mampu menciptakan beberapa ancaman di babak kedua dan Jordi Amat sampai harus diganti akibat hidungnya berdarah karena terkena sikut lawan. Tim kami masih muda dan minim pengalaman sehingga permainan di babak kedua tidak seperti di babak pertama. Tapi, pemain telah bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan, kata Shin Tae-yong di konferensi pers usai laga yang dihadiri Detik Sport. Indonesia dan Vietnam sama-sama melakukan yang terbaik. Kami menunjukkan kinerja yang baik. Saya pikir kami juga mendapatkan sedikit keberuntungan, pria asal Korea Selatan itu menegaskan. Timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari ribuan diaspora di Qatar. Shin Tae-yong mengapresiasi hal itu. Saya juga mengapresiasi supporter Indonesia dan penampilan luar biasa dari para pemain, tegasnya. Kemenangan ini membawa Indonesia naik ke posisi 3 klasemen grup D dengan 3 poin. Vietnam terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Indonesia selanjutnya akan melawan Jepang di laga terakhir grup D pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Kedua tim punya jumlah poin sama, hanya saja Jepang punya selisih gol yang lebih baik. Usai kalah dari Indonesia, pelatih Vietnam ungkapkan akui kekuatan Indonesia lebih baik. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, mengakui kekuatan timnas Indonesia usai timnya kalah pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Lawan memiliki skuad jauh lebih baik dan berkualitas. Mereka punya tambahan pemain naturalisasi dari Eropa. Tingkat kompetitif kedua tim berbeda. Indonesia memiliki kualitas profesional yang tinggi, kata Troussier. Indonesia memiliki 5-6 pemain naturalisasi atau yang bermain di luar negeri. Sebaliknya, Vietnam perlu meningkatkan kemampuan dan kebugaran fisik, kata Troussier. Kalahkan Vietnam, ranking Indonesia melesat 5 tangga. Sebelum laga melawan Vietnam, posisi Indonesia masih di angka 147. Sementara Vietnam 95. Dengan perbedaan ranking yang sangat jauh, skuad Garuda mendapatkan poin lumayan berkat kemenangan ini. Menurut hitungan VOTI Rankings, timnas Indonesia akan mendapat tambahan 23,18 poin dan naik ke posisi 142. Sedangkan Vietnam turun 4 peringkat ke posisi 99. Bermain bagus dan kalahkan Vietnam, Ketum PSSI janjikan bonus. Ketum PSSI, Erick Thohir, memuji penampilan timnas Indonesia di laga kedua penyisihan grup D Piala Asia 2023. Ini yang saya mau, mainnya bagus dan menang. Saya juga nilai permainan tim stabil, banyak kesempatan di depan yang memang terlewatkan, dan juga banyak penjaga gawang bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dengan semua perjuangan yang dilakukan, ucap Erick. Sudah pasti kemenangan ini berbuah bonus. Akan lebih besar lagi kalau mengalahkan Jepang. Intinya, kita harus lebih disiplin untuk permainan selanjutnya. Jika tadi bisa bermain luar biasa, maka saya optimistis pasti bisa. Jangan lihat Jepang, fokus bermain bagus, tambah Erick. Kubo tegaskan ingin tampil habis-habisan hadapi Indonesia. Kubo ingin habis-habisan hadapi Indonesia. Bintang timnas Jepang, Takefusa Kubo, tak mau memikirkan Korea Selatan di Piala Asia. Fokusnya sekarang adalah pertandingan terakhir di grup D melawan timnas Indonesia untuk memuluskan langkah tim Samurai Biru melaju ke babak selanjutnya.
Sementara itu, Kapten Jepang Wataru Endo menegaskan mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali meraih kemenangan atas timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir grup D Piala Asia 2023 di Stadion Altumama. Kami tidak punya pilihan selain menang, melawan Indonesia. Ada beberapa aspek taktis, tapi saya ingin kembali ke dasar dan bertarung. Sebagai tim, kami hanya perlu meraih 3 poin. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga momentum sejak awal, dan meraih kemenangan, tegas Endo. Tak kunjung dimainkan Ramadan Sananta unggah perasaannya lewat story Instagram pribadinya. Ramadan Sananta, pemain muda timnas Indonesia, menjadi pusat perhatian setelah kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam dalam laga fase grup Piala Asia 2023. Namun, bukan karena kontribusinya di lapangan, melainkan karena postingan misteriusnya di media sosial. Keputusan mengejutkan dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong dalam laga kedua Piala Asia 2023 melawan Vietnam. Kali ini, Shin Tae-yong tidak memasukkan 3 striker senior ke dalam daftar susunan pemain. Penyebab Ramadan Sananta absen memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam dan Irak diungkap asisten Shin Tae-yong di skuad Garuda. Nova Arianto. Menurut Nova Arianto, Ramadan Sananta tidak disertakan ke bench di 2 laga awal grup D Piala Asia 2023 karena mengalami masalah pada kebugarannya. Sananta ada sedikit bermasalah dengan kebugarannya, kata Nova Arianto. Pada akun Instagram pribadinya, @m.ramadansen, Sananta mengunggah sebuah story yang menampilkan gambar seekor singa yang sedang menatap ke langit. Unggahan ini segera memunculkan spekulasi di kalangan penggemar dan netizen. Beberapa berpendapat bahwa postingan tersebut mencerminkan perasaan Sananta bersama timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Bagaimana menurut Anda Sobat Sport? Terbaru tim baru Arhan agendakan training ke Indonesia. Klub Kalik 1 Suwon FC telah menjadwalkan pemusatan latihan sebelum musim 2024 di Bali, Indonesia. Suwon FC adalah klub baru bek timnas Indonesia Pratama Arhan. Arhan sendiri akan bergabung dengan pemusatan latihan Suwon FC setelah menyelesaikan kampanye Piala Asia AFC 2023. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.